Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini, admin akan membahas teori tentang Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Teorinya nggak banyak karena admin hanya berteori tentang kemungkinan perkembangan dari form Ultraman Zero, yaitu Ultimate Shining Zero. Kira-kira akan sekuat apa form ini nantinya kalau udah full power? Ultimate Shining Zero debut di season sebelumnya. Meskipun termasuk form baru, tapi form ini hanya gabungan dari Ultimate Zero dengan Shining Zero. Dengan kemunculannya yang epic, sangat disayangkan waktu itu form ini malah ngampas. Tartarus bisa dengan mudah mengalahkannya. Alasan kekalahan dari form Ultraman Zero ini bisa kita ketahui dari perkataan Tartarus yang mengatakan kalau Zero nggak bisa lama-lama menggunakan form ini. Artinya Ultimate Shining Zero belum stabil atau belum bisa dikendalikan oleh Ultraman Zero. Kekuatannya terlalu besar sehingga sulit untuk dikendalikan. Ini wajar aja mengingat Ultimate Aegis itu kekuatannya udah besar. Begitu juga dengan Shining Zero. Tapi perlu diperhatikan di sini ya, kalau Shining Zero itu sebenarnya nggak boros energi. Hanya kemampuan memutarbalikkan waktu aja yang boros energi. Tapi wajar aja nggak bisa dipakai lama. Ini kekuatannya terlalu besar, apalagi digabung sampai jadi satu, sehingga akhirnya Zero pun bisa dengan mudah dikalahkan. Apalagi dia kan melawan Tartarus di dimensinya sendiri. Jadi alih-alih menjadi senjata pamungkas, malah jadi ngampas. Nah, dalam trailer Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad diperlihatkan kalau Zero sedang berlatih menggunakan Tektor Gear yang tentu saja tujuannya adalah untuk mengendalikan Ultimate Shining Zero. Tampaknya form ini akan menjadi counter alami untuk Tartarus dan mungkin akan menjadi senjata pamungkas karena dalam Yuga FTDC tidak hanya ada Tartarus yang muncul, tapi ada Diavolo. Bahkan kemungkinan 4 Absolutian sekaligus akan muncul. Nah, mari kita berandai-andai nih bagaimana kekuatan penuh dari Ultimate Shining Zero yang mungkin akan menjadi form pamungkas. Alasan Zero menggabungkan Ultimate Zero dengan Shining Zero mungkin karena Zero memprediksi kalau dia akan bisa bertahan di dimensi Tartarus. Karena serangan yang Zero lakukan seperti serangan bunuh diri. Bahkan Tartarus pun heran kenapa Zero memilih melompat ke dalam Nara. Tapi sebenarnya Zero tidak menyadari kalau kemampuan Ultimate Shining Zero ini lebih dari sekedar bertahan, tapi juga bisa memasuki portal tersebut. Tapi ya, Zero belum bisa mengendalikan kekuatannya ini. Bahkan belum bisa menggunakannya lama-lama. Sejauh ini memang belum ada yang bisa membuka dimensi ini selain Tartarus. Bahkan Diavolo pun tidak pernah diperlihatkan membuka dimensinya. Alasan admin berteori kayak gini, Ultimate Aegis kan bisa membuka portal dimensi untuk masuk ke universe lain. Tapi dimensi Tartarus itu berbeda dari multiverse. Nah, karena bergabung dengan Shining Zero, form ini akhirnya bisa membuka banyak dimensi. Ingat, Shining Zero itu didapatkan dari alam bawah sadarnya Zero. Jadi ya, ini teori liar aja sih. Kalau form Ultimate Shining Zero yang udah full power, maka akan bisa membuka dimensi Tartarus secara paksa. Seperti yang dikatakan tadi, kalau Ultimate Aegis bisa membuka portal universe lain dengan melompati ruang dan waktu. Bagaimana kalau seandainya kekuatan penuh gabungan Ultimate Aegis dan Shining Zero bisa kembali ke masa lalu alias time travel? Teorinya gini, kan Shining Zero bisa memutarbalikkan waktu, sedangkan Ultimate Aegis bisa pindah universe. Jadi kalau digabungkan kekuatan melompati ruang dan waktu ditambah dengan memutarbalikkan waktu, maka Ultimate Shining Zero yang udah full power akan bisa time travel. Kalau kalian sadar, di awal kemunculannya, Ultimate Shining Zero langsung memiliki gerakan yang sangat cepat. Nah, kemungkinan besar ketika form ini udah benar-benar dikuasai, maka ini akan menambah kecepatannya lagi, berkali-kali lipat. Kalau kita mengingat Zero yang fusion menjadi Saga, itu Saga bisa teleportasi sana-sini. Jadi ada kemungkinan juga kalau Ultimate Shining Zero bisa kayak gitu juga. Bahkan Ultraman Orb aja yang menggunakan kekuatan Zero bisa melakukan akselerasi cepat. Jadi mungkin Ultimate Shining Zero yang udah terlatih penggunaannya, ini bisa memiliki kecepatan seperti teleportasi. Ini akan sangat menyulitkan Absolutian, terutama Diavolo. Terakhir, dengan kemampuan penuh Ultimate Shining Zero, kemungkinan kita akan melihat lagi pedang raksasa milik Zero. Soalnya udah lama banget nggak terlihat. Ultimate Aegis lebih sering digunakan hanya untuk keperluan lompat universe. Ya, memang pernah digunakan dalam bertarung, tapi nggak full power. Jadi dengan adanya Ultimate Shining Zero yang udah full power, terlatih, maka pedang ini kemungkinan akan muncul lagi. Nah, itu dia teori tentang Ultimate Shining Zero yang kemungkinan akan full power dan kekuatan apa aja yang akan didapatkan setelah form ini benar-benar bisa dikendalikan. Zero sendiri cukup serius untuk melatih kemampuannya, bahkan dia sampai menggunakan Tektor Gear. Tapi sebenarnya alasan menggunakan Tektor Gear itu juga cuma teori. Jadi sebenarnya konten ini adalah teori di atas teori, dari teori membuat teori lagi. Nah, menurut kalian apakah nantinya Ultraman Zero benar-benar bisa mengendalikan form ini atau enggak? Dan kalau bisa, kekuatan apa aja yang ada di form ini nantinya selain yang sebutkan tadi? Kalian bisa komentar di bawah. Segini aja video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini, follow Instagram admin prayoga_65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.